Baik, namo saya Adi Budaya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Valentino dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, angkatan 2020, yang pada kesempatan ini akan memberikan pematerian mentoring rohani Buddha mengenai kepemimpinan dan kedipimpinan. Baik, sebelum kita mulai bahasan kita pada hari ini, mungkin sebaiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Teman-teman dipersilakan untuk beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sampai sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang akan saya bawakan pada hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian dari kepemimpinan dan kedipimpinan, perbedaan kepemimpinan dan kedipimpinan, dasar kepemimpinan dan kedipimpinan, dan juga hubungan antara kepemimpinan dengan kedipimpinan dengan tanggung jawab. Kita langsung masuk ke bahasan kita yang pertama, yaitu pengertian dari kepemimpinan dan kedipimpinan. Untuk kepemimpinan, mungkin teman-teman sudah sangat familiar, terutama dengan bahasa Inggrisnya, yaitu leadership, yaitu mungkin sebuah skill untuk orang yang memimpin atau untuk orang yang memiliki pengaruh yang kuat. Lantas, apa itu kedipimpinan? Mungkin kedipimpinan kurang familiar. Kedipimpinan adalah sebuah skill untuk orang yang dipimpin, di mana agar dapat dipimpin dengan baik, yang dapat memberikan benefit yang besar bagi bersama. Dalam pandangan agama Buddha, terdapat etika dari seorang kepemimpinan atau seorang yang memimpin, yaitu mereka yang melakukan apa yang mereka katakan dan mereka mengatakan apa yang mereka lakukan. Seorang pemimpin yang baik hendaknya dia lakukan apa yang ia katakan dan juga mengatakan apa yang ia lakukan. Selanjutnya, dalam Cakawati Syanda Sutta D5, Sang Buddha pernah membabarkan kriteria atau seorang penguasa yang baik harus bagaimana, yaitu seorang penguasa yang baik harus bersikap tidak memihak dan tidak berat sebelah terhadap rakyatnya. Ia tidak pilih kasih. Seorang penguasa yang baik harus bebas dari segala bentuk kebencian terhadap rakyatnya. Seorang penguasa yang baik harus tidak memperlihatkan ketakutan apapun dalam menyelenggarakan hukum. Seorang penguasa yang baik harus memiliki pengertian yang jernih akan hukum yang diselenggarakannya. Lalu apa hubungannya dengan kepemimpinan? Hal ini dapat kita tarik ke dalam konteks hal kepemimpinan, di mana seorang yang memimpin yang baik harus bersikap tidak memihak dan tidak berat sebelah terhadap orang yang dipimpin atau terhadap anggotanya. Ia tidak boleh pilih kasih. Seorang pemimpin yang baik juga harus dapat bebas dari segala bentuk kebencian terhadap orang yang dipimpin atau terhadap anggotanya. Seorang pemimpin yang baik juga harus tidak memperlihatkan ketakutan apapun dalam menyelenggarakan aturan atau hukum yang berlaku di dalam mungkin komunitas, organisasi, atau kelompoknya. Seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki pengertian yang jernih akan hukum yang diselenggarakannya. Lanjutan pembahasan perbedaan kepemimpinan dan kedipimpinan. Sesuai yang sebelumnya saya pernah bilang, bahwa kepemimpinan yaitu untuk orang yang memimpin, sedangkan kedipimpinan yaitu untuk orang yang dipimpin. Di sini udah nampak banget perbedaannya, di mana satu untuk orang yang memimpin agar memaksimalkan orang yang memimpin, sedangkan yang satu untuk memaksimalkan orang yang dipimpin. Tetapi perlu diingat, baik kepemimpinan maupun kedipimpinan, dua-duanya yaitu untuk perkembangan bersama dari mungkin suatu organisasi, komunitas, kelompok, dan lain-lain sebagainya. Seorang pemimpin yang baik hendaknya juga mampu dipimpin. Seorang pemimpin yang baik hendaknya juga pernah dipimpin. Mengapa begitu? Karena dengan seorang pemimpin pernah dipimpin, maka dia mendapat perspektif atau pandangan dari ketika ia menjadi orang yang dipimpin. Dia akan lebih paham, lebih tahu bagaimana cara memimpin yang baik. Gitu. Kita lanjut ke dasar yang mengatur kepemimpinan. Dalam pandangan Buddhis, ada dasar Raja Dharma, yaitu kriteria atau sifat pemimpin yang baik,
yaitu seorang pemimpin, hendaknya dana, kedermawanan, sila, moralitas, paricaga, pengorbanan diri, ajawa, integritas, tulus, jujur, madawa, baik hati, bertanggung jawab, tapa, sederhana, akoda, yaitu tiada membenci, awihimsa, tanpa kekerasan, kanti, yaitu kesabaran, awiroda, tidak memelihara pertentangan. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu dana atau kedermawanan. Seorang pemimpin yang baik hendaknya bermurah hati dan tidak terikat dengan harta atau kekayaan yang ia miliki. Kedermawanan ini juga bertolak belakang atau merupakan kebalikan dari keserakahan. Seorang pemimpin yang dermawan tentunya akan lebih disenangi dibandingkan seorang pemimpin yang serakah. Dan juga sudah terbukti bahwa keserakaan hanya dapat memberikan dampak yang negatif baik kepada pemimpin itu sendiri atau kepada anggotanya maupun ke kelompoknya. Lanjut yang kedua ada sila atau moralitas. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sikap, ucapan, perbuatan badan jasmani, dan pikiran yang baik dan benar. Mengapa begitu? Yang paling disorot dari suatu kelompok adalah seorang pemimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya selalu menjaga agar pikirannya, ucapan, dan perbuatan badan jasmani sehingga dapat memberikan mungkin atau pokoknya seorang pemimpin yang baik juga seharusnya atau hendaknya menjalankan Pancasila Buddhis di mana ia bertekad menghindari tidak berbuat menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari berucap salah dan juga menghindari meminum minuman yang keras. Gitu. Lanjut yang ketiga ada parijaga atau pengorbanan. Seorang pemimpin hendaknya rela mengorbankan diri demi kesejahteraan anggotanya. Di sini bukan berarti seorang pemimpin harus mengorbankan dirinya atau mengorbankan hidupnya, nyawanya, atau sebagaimananya, tapi ia harus rela mengorbankan material dan juga hendaknya terutama ia harus rela mengorbankan waktunya demi anggota dan juga kelompoknya. Yang keempat, seorang pemimpin hendaknya juga jujur pada diri sendiri dan juga tulus pada orang lain. Dengan seorang pemimpin jujur dan tulus pada orang lain, maka orang-orang akan cenderung lebih senang untuk mengikutinya. Karena dia jujur pada orang lain, maka orang lain juga akan cenderung jujur dan tulus kepadanya. Lanjut yang kelima ada madawa. Baik hati, bertanggung jawab. Seorang pemimpin dituntut mempunyai tanggung jawab ekstra serta disiplin sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab akan cenderung disenangi atau lebih diikuti oleh anggota-anggotanya. Lanjut, sederhana. Seorang pemimpin hendaknya juga sederhana, tidak sombong, apalagi berlebihan. Di sini bukan berarti seorang pemimpin tidak boleh menikmati hidupnya atau bagaimana, tapi lebih ke tidak menyombongkan apa yang ia miliki. Karena hal tersebut dapat memberikan efek atau dampak yang buruk terhadap mungkin terhadap pemimpinnya atau terhadap kelompok dan anggotanya. Lanjut, ada akoda, tiada benci. Pemimpin yang sering marah-marah akan membuat ketakutan anggotanya, sehingga mereka bekerja tidak optimal. Di sini perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara tegas dengan marah-marah. Seorang pemimpin boleh marah atau seorang pemimpin boleh atau harus tegas, tapi ia tidak boleh marah-marah. Karena seorang pemimpin juga hendaknya tidak membenci atau menyimpan dendam terhadap anggota maupun orang lain. Seorang pemimpin juga hendaknya memiliki sifat memaafkan orang lain. Awi himsa. Seorang pemimpin hendaknya juga cinta damai dan memelihara kekeluargaan dalam lingkungan sekitarnya. Sudah banyak bukti yang membuktikan bahwa kekerasan hanya menimbulkan permusuhan atau kebencian yang berkelanjutan. Kekerasan hanya dapat memberikan hasil atau dampak yang negatif mungkin bagi pemimpinnya sendiri ataupun ke anggota dan kelompoknya. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya cinta damai, memelihara kekeluargaan, dan juga tanpa kekerasan. Lanjut yang kesembilan, kanti atau kesabaran.
Seorang pemimpin hendaknya sabar dalam menghadapi masalah dan juga rintangan yang ada. Ia juga harus tetap, ia juga harus dapat tetap tenang, baik dalam menghadapi cemoohan atau perkataan buruk dari orang lain. Seorang pemimpin juga hendaknya bijaksana dalam menentukan timing kapan membuat keputusan yang baik. Yang terakhir, awiroda, tidak memelihara pertentangan. Seorang pemimpin yang baik hendaknya mampu mengarahkan anggotanya pada visi dan misi yang sama. Seorang pemimpin tidak boleh menghambat perkembangan atau kemajuan dari anggota-anggotanya. Sebaliknya, seorang pemimpin hendaknya mendorong anggota-anggotanya untuk terus berkembang dan juga terus maju. Baik, tadi untuk kepemimpinan, mungkin teman-teman bertanya, dasar untuk kepemimpinan apa? Sama, dasar Raja Dharma ini juga dapat berlaku untuk kedipimpinan. Mengapa? Karena sifat-sifat baik tersebut atau kriteria-kriteria pemimpin yang baik tersebut juga dapat diaplikasikan ke dalam hal kedipimpinan. Karena perlu diingat, percuma jika hanya seorang ketua atau seorang pemimpin saja yang memiliki kriteria atau sifat yang baik jika anggota-anggotanya tidak. Oleh karena itu, seseorang yang dipimpin hendaknya juga memiliki kedermawanan di mana ia tidak serakah. Ia juga hendaknya memiliki moralitas di mana ia dapat menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmaninya agar tetap baik dan benar, di mana juga ia harus dapat rela mengorbankan waktunya demi kepentingan bersama. Ia juga hendaknya integritas, tulus, dan jujur terhadap pemimpin, diri sendirinya, anggota, kelompok, dan mungkin terhadap pekerjaannya. Dan juga ia juga hendaknya baik hati dan bertanggung jawab. Orang yang dipimpin atau anggota hendaknya juga sederhana, tiada membenci atau menyimpan dendam, dan juga harus memiliki sifat memaafkan orang lain. Ia juga hendaknya tanpa kekerasan, ia juga hendaknya bersabar, ia juga hendaknya tidak memelihara pertentangan, dan memiliki visi dan misi yang sama dengan pemimpin, yaitu bersama-sama memajukan atau untuk kepentingan bersama. Baik, terakhir. Bahasan terakhir, yaitu apa hubungan dari kepemimpinan dan kedipimpinan dengan tanggung jawab. Salah satu dari dasar Raja Dharma, yaitu sifat atau kriteria seorang pemimpin yang baik, yaitu madawa, baik hati, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini, memiliki rasa bertanggung jawab yang kuat ini sangat penting bagi orang-orang, baik kepada pemimpin maupun orang yang dipimpin. Mengapa? Dengan ada rasa bertanggung jawab yang kuat itulah dapat mendorong orang dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan serius. Mereka menyelesaikan suatu pekerjaan atau menjalankan sebuah kelompok bukan hanya sekedar untuk ada saja, tetapi mereka memiliki rasa kewajiban untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ketika mungkin teman-teman mengalami sudah capek, lelah, atau mengalami kesusahan, kesulitan, rintangan, bertanggung jawab itulah dapat menjadi dorongan kepada teman-teman untuk tidak menyerah dan terus menerus melanjutkannya karena ia memiliki rasa tanggung jawab, yang memiliki rasa kewajiban tersebut. Itulah mengapa rasa tanggung jawab itu penting. Jika seseorang tidak memiliki, dapat dibayangkan jika tidak memiliki rasa tanggung jawab itu, mungkin dia hanya akan menyelesaikan pekerjaannya ya sekedar selesai saja dan tidak akan sungguh-sungguh, atau bahkan dia akan melentarkan atau mengabaikan pekerjaannya itu. Gitu. Sehingga itu sangat penting memiliki rasa tanggung jawab dalam baik kepemimpinan maupun kedipimpinan. Selanjutnya sebagai penutup ada sebuah syair Dhammapada yang saya sukai, yaitu syair Dhammapada yang 183, yaitu yang berbunyi, janganlah berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, inilah inti ajaran semua Buddha. Sebagai penutup, saya minta maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.